Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan memasuki bab baru di matematika peminatan, yaitu KD 3.4. Pada bab ini kita akan membahas tentang polinomial atau yang biasa kita sebut dengan suku banyak. Berikut peta konsep yang akan kita pelajari pada bab ini, yaitu polinomial. Ada 4 bagian penting yang akan kita pelajari. Yang pertama itu pengertian, yang kedua adalah operasi aljabar, yang ketiga pembagian, dan yang keempat merupakan persamaan. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan operasi aljabar. Untuk pengertian meliputi bentuk umum dan contoh polinomial. Lalu untuk operasi aljabarnya meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, persamaan, dan juga nilai dari polinomial itu sendiri. Oke, langsung masuk saja ke kegiatan pembelajarannya. Yang pertama tentang pengertian polinomial. Polinomial atau suku banyak adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Jadi di sini hanya memuat satu variabel saja. Lalu untuk secara umum, polinomial dalam X dan berderajat N dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu AN X pangkat N ditambah AN-1 kali X pangkat N-1 ditambah AN-2 kali X pangkat N-2, ini harusnya N, dan seterusnya A2 X pangkat 2 ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A0 X pangkat 0, karena sesuatu yang pangkat 0 itu sama dengan 1, maka di sini hanya tertuliskan A0. Dengan rincian N merupakan bilangan bulat positif, oke. N merupakan bilangan bulat positif, AN tidak boleh sama dengan 0. Lalu untuk AN, AN-1, AN-2, AN, A2, A1 itu merupakan bilangan real dan merupakan koefisien-koefisien dari polinomial. Lalu untuk A0-nya, A0 suku yang paling belakang, merupakan bilangan real dan merupakan suku tetap atau konstanta. Jadi dia tidak memiliki variabel X, sehingga disebut suku tetap atau konstanta. Lalu derajat suatu polinomial dalam X adalah pangkat tertinggi dari X dalam polinomial tersebut. Jadi jika misalkan saya punya X pangkat 5 ditambah 4X, berarti derajat dari polinomial tersebut yaitu 5, ya, karena suku tertingginya adalah 5. Oke, berikut contoh soal untuk nomor 1. Di sini A apakah termasuk polinomial atau bukan? Di sini A termasuk polinomial karena seluruh pangkatnya merupakan bilangan bulat positif. Lalu untuk yang B ini bukan, karena di sini ada 3 per X. Nah, sehingga X-nya ini kalau kita buat jadi pangkatnya penyebut tidak dalam bentuk pecahan, maka X pangkat min 1. Negatif 1 bukan bilangan bulat positif. Lalu yang C merupakan polinomial karena seluruh pangkatnya bulat positif. Lalu yang D ini bukan polinomial karena ada akar X. Akar X jika kita dalam bentuk perpangkatan yaitu X pangkat 1/2 atau X pangkat setengah, sehingga setengah bukan merupakan bilangan bulat. Sehingga yang polinomial dari A, B, C, D ini hanya A dan juga C. Oke, pembahasannya sudah saya jelaskan tadi. Oke, untuk contoh kedua. Susunan suku banyak 5X plus 7 plus X pangkat 4 min 6X pangkat 3 dalam pangkat turun. Kemudian nyatakan A suku-suku berikut koefisiennya, B derajat dan konstantanya. Jadi langkah pertama, kita susun dulu nih polinomial ini dari suku yang paling tinggi sampai suku yang pangkatnya paling rendah. Sehingga kita peroleh ini fx sama dengan X pangkat 4 dikurangi 6X pangkat 3 ditambah 0X kuadrat, karena di sini tidak ada koefisien dari X kuadrat, berarti kan koefisiennya 0 ya, maka kita tulis 0X kuadrat plus 5X plus 7. Oke, di sini jelaskan X kuadrat diberi koefisien 0 karena semula tidak terdapat pada fx. Lalu untuk penjawab bagian A, suku-suku fx ini jika kita jelaskan masing-masingnya, yaitu suku yang pertama yaitu suku yang paling depan, yaitu X pangkat 4. Koefisiennya adalah 1. Sedangkan suku yang kedua yaitu negatif 6X pangkat 3.
Oke, kalau misalkan tanda hubungnya negatif, berarti suku tersebut adalah negatif 6x pangkat 3 dengan koefisiennya negatif 6. Lalu untuk suku yang x pangkat 2, tadi itu kan koefisien 0, berarti koefisien 0. Lalu untuk suku 5x dengan koefisien 5. Jadi koefisien itu adalah bilangan yang terdapat di depannya dari suku banyak tersebut, dari variabel yang memiliki pangkat seperti itu. Lalu di sini 7 disebutkan sebagai konstanta karena dia tidak memiliki variabel x atau variabel x-nya pangkat 0. Lalu yang B yaitu yang ditanyakan derajat dan konstantanya. Oke, derajat tadi setelah kita bahas bahwa derajat merupakan pangkat tertinggi. Jadi variabel yang memiliki pangkat tertinggi itu kita lihat nih pangkatnya. Pangkatnya berapa yang paling tinggi? Nah, pangkat yang tertinggi tersebut yang disebut dengan derajat. Jadi jika kita perhatikan dari polinomial fx, kita dapat ketahui bahwa polinomial tersebut berderajat 4 karena pangkat tertingginya yaitu x pangkat 4. Suku x pangkat 4 ini memiliki derajat atau pangkat yang paling tinggi yaitu 4. Lalu konstantanya 7 karena dia tidak memiliki variabel x. Lalu lanjut kedua, masuk ke operasi aljabar pada polinomial. Sifat-sifat operasi bilangan real juga berlaku pada operasi polinomial, karena polinomial juga memuat variabel yang merupakan suatu bilangan real yang belum diketahui nilainya. Sifat-sifat tersebut meliputi sifat komutatif, asosiatif, dan distributif yang akan membantu kita dalam menyelesaikan operasi aljabar pada polinomial. Nah, di sini dijelaskan sifat distributif seperti ini contohnya. 5x kuadrat min 2x kuadrat sama dengan 5 kurangi 2, kita kurangi dulu, lalu kalikan x kuadrat, sehingga diperoleh 3x kuadrat. Di sini bisa kita kelompokkan karena kedua suku ini sama-sama memiliki variabel x pangkat 2. Lalu sifat komutatif dan asosiatif, contohnya seperti ini, 2x pangkat 2 kali 3x pangkat 3. Nah, di sini kita bisa kita kalikan koefisien dari masing-masing sukunya, lalu untuk pangkatnya bisa kita jumlahkan, sehingga kita peroleh 6x pangkat 5. Oke, lalu masuk ke operasi yang pertama, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan polinomial dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan antar koefisien suku-suku sejenis. Maksud dari suku-suku sejenis yaitu suku-suku yang mempunyai variabel berpangkat sama. Untuk lebih memahami penjumlahan dan pengurangan, kita simak contoh soal berikut ini. Contoh soal 1, misalkan diketahui polinomial px sama dengan 6x pangkat 3 min 8x kuadrat plus 7x plus 10, lalu qx-nya sama dengan 10x kuadrat plus 11x min 13. Lalu kita diminta untuk mencari hasil penjumlahan polinomial px dan qx adalah. Nah, di sini tadi sebutkan bahwa kita dapat menjumlahkan koefisien dari suku-suku yang sejenis. Suku-suku yang sejenis yaitu maksudnya adalah suku yang memiliki variabel dengan pangkat yang sama. Oke, di sini dituliskan dulu px plus qx. Oke, di sini jelaskan dulu bahwa px px plus qx itu sama dengan px yang kita tulis dulu ditambah qx-nya juga kita tulis dulu. Oke, selanjutnya kita baru kelompokkan. Dia bilang nih, mengelompokkan suku sejenis. Oke, selanjutnya kita kelompokkan suku-suku dengan pangkat yang sama. Berarti 6x pangkat 3 di sini ditambah negatif 8x kuadrat ditambah 10x kuadrat dari yang qx tadi, lalu ditambah 7x ditambah 11x ditambah 10 min 13. Selanjutnya berlaku sifat distributif tadi. Yang 6x pangkat 3 karena sendiri dia tetap di sini, ditambah min 8 plus 10 dalam kurung x pangkat 2 dan seterusnya, sehingga kita peroleh 6x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 18x min 3. Seperti itu. Jadi caranya sangat mudah, kita tinggal mengelompokkan dulu suku sejenisnya, lalu kita
berlakukan sifat distributif pada operasi hitung. Oke, untuk contoh kedua, contoh yang untuk pengurangan. Misal diketahui G sama dengan 10Y pangkat 3 ditambah 7Y kuadrat min 4Y min 2. Lalu HY sama dengan 5Y pangkat 3 min 2Y plus 3. Lalu kita diminta untuk mencari hasil pengurangan polinomial GY dan HY. Dengan cara yang sama dapat kita lakukan seperti contoh 1. Kita tulis terlebih dahulu nih GY-nya. Nah, GY yang dalam kurung yang depan dikurangi HY dalam kurung yang belakang. Lalu kita jangan lupa kalau pengurangan lebih baik suku yang belakang kita kasih kurung agar lebih aman. Kadang kita lupa mengalihkan kurangnya ke masing-masing suku yang polinomial yang belakang. Jadi lebih amannya kita kasih kurung dulu. Terus di langkah kedua, pada baris kedua ini, kita kalikan dulu negatif satunya atau pengurangannya ini ke masing-masing suku yang ada di polinomial yang HY tadi. Sehingga diperoleh min 5Y pangkat 3 ditambah 2Y dikurangi 3. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita kelompokkan dengan suku-suku sejenisnya sama seperti penjumlahan tadi. Lalu diberlakukan juga sifat distributif. Selanjutnya kita peroleh 5Y pangkat 3 ditambah 7Y kuadrat ditambah negatif 2Y dikurangi 5. Atau bisa kita tuliskan 5Y pangkat 3, ini harusnya pangkat 3, ditambah 7Y pangkat 2 min 2Y min 5. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan kurang lebih caranya sama. Dapat kita kelompokkan lalu kita operasikan sifat distributif. Oke, sedikit tips tadi yang untuk pengurangan, jangan lupa untuk suku yang belakang diberikan tanda kurung untuk menghindari kesalahan hitung. Oke, masuk ke operasi selanjutnya yaitu perkalian. Operasi perkalian ini sangat mudah sebenarnya, tidak berbeda dengan operasi perkalian yang sebelumnya kita sudah pelajari. Nah, di sini misalkan A kali B ditambah C ditambah dan seterusnya sampai K, ini dapat kita jabarkan bahwa A dikalikan B, lalu ditambah A dikalikan C, ditambah dan seterusnya sampai A dikalikan K. Jadi A dikalikan setiap masing-masing suku dari yang di dalam kurung ini. Begitupun juga sebaliknya. Misalkan yang dalam kurungnya di depan lalu dikalikan A. Caranya sama. Masing-masing suku yang dalam kurung ini juga kita kalikan K, seperti itu. Sehingga dapat kita peroleh, secara umum, kita dapat mengalihkan polinomial berderajat M dengan polinomial derajat N sebagai berikut. Misalkan saya punya A pangkat M ditambah BX pangkat M min 1 dan seterusnya. Dikalikan AX pangkat N ditambah BX pangkat N min 1 dan seterusnya. Artinya kita bisa mengalihkan koefisien A kecil dengan koefisien yang A besar ini, kita kalikan. Lalu untuk setiap pangkatnya, ini bisa kita jumlahkan. Jadi M ditambah N. Selanjutnya untuk yang selanjutnya, B dikalikan B besar. Lalu pangkatnya juga kita jumlahkan. Hal ini berarti ketika kita mengalihkan dua polinomial, kita menerapkan sifat-sifat perpangkatan yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu pada kelas 10 semester 1, yaitu X pangkat M dikalikan X pangkat N sama dengan X pangkat M plus N, berarti pangkatnya kita jumlahkan. Oke, untuk lebih memahami, berikut disajikan contoh soal. Diberikan dua buah suku banyak Fx dan Gx yang ditentukan oleh Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurangi 3X ditambah 1. Lalu Gx-nya sama dengan X pangkat 3 min 2X pangkat 2 plus 2X min 1. Lalu kita diminta untuk menentukan Fx kali Gx serta derajatnya. Oke. Kita dapat gunakan langkah yang tadi. Jadi Fx-nya seperti ini, Gx-nya sebagai berikut, lalu kita bisa kalikan masing-masing sukunya. Jadi X pangkat 3 ini kita kalikan dengan semua suku yang ada pada Gx.
Oke. Jadi di sini kan ada X pangkat 3. Nah, di sini ada X pangkat 3 dikalikan semua suku dari GX. Lalu ditambah suku yang kedua X pangkat 2 dikalikan semua suku dari GX. Lalu dikurang 3X. 3X merupakan suku selanjutnya dari yang Fx dikalikan sama suku GX semuanya. Lalu ditambah 1 kali semua suku GX. Nah, lalu kita tinggal hitung, kita kalikan masing-masing suku tersebut, lalu kita operasikan, kita jumlahkan, sehingga kita peroleh X pangkat 6 min 3X pangkat 5 min 3X pangkat 4 ditambah 8X pangkat 3 min 9X kuadrat plus 5X min 1. Seperti itu. Sebenarnya tidak sulit untuk mengerjakan ini, tapi butuh ketelitian yang tinggi karena banyak suku yang kita harus kalikan. Lalu nanti ada min. Nah, hati-hati kalau misalkan dikalikan dengan negatif. Nah, itu kadang yang buat kita sering salah hitung. Oke, selanjutnya kita juga harus menentukan derajatnya. Tadi kita diminta untuk menentukan derajatnya. Di sini dapat terlihat dengan jelas bahwa X pangkat 6 merupakan suku yang memiliki pangkat paling tinggi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa derajat dari polinomial tersebut adalah 6. Oke. Nah, di sini dijelaskan berdasarkan uraian pada contoh soal dapat disimpulkan sebagai berikut. Misalkan fx polinomial berderajat m dan gx polinomial berderajat n, maka derajat dari fx kali gx adalah m ditambah n. Jadi derajatnya, kalau misalkan operasinya perkalian, derajatnya dari polinomial tersebut dapat kita cari atau kita peroleh dengan derajat dari masing-masing polinomial kita jumlahkan seperti itu. Oke, lalu lanjut ke bagian ketiga, yaitu kita mempelajari tentang kesamaan polinomial. Oke, dua polinomial berderajat n dalam variabel x, yaitu fx dan gx. Jadi dimisalkan dua polinomial tersebut yaitu fx dan gx. Lalu dikatakan sama. Jadi fx itu dikatakan sama dengan gx jika kedua suku banyak itu mempunyai nilai yang sama dengan untuk variabel x-nya. Sehingga dapat kesamaan polinomial tersebut dapat dituliskan seperti ini. Fx sama dengan gx. Oke, garisnya ada 3 ya. Oke, selanjutnya dapat kita tuliskan secara matematis kesamaan suku banyak sebagai berikut. Misalkan tadi ada dua suku banyak. Fx sama dengan an x pangkat n ditambah an-1 x pangkat n-1 ditambah an-2 kali x pangkat n-2 dan seterusnya sampai a1x plus a0. Gx juga seperti itu. Misalkan gx sama dengan bn kali x pangkat n ditambah bn-1 kali x pangkat n-1 ditambah bn-2 kali x pangkat n-2 sampai b1x plus b0. Dikatakan fx sama dengan gx, dapat tulis fx sama dengan gx jika dan hanya jika an sama dengan bn. Jadi setiap sukunya ini sama. an sama dengan bn. an-1 sama dengan bn-1. an-2 sama dengan bn-2. Dan seterusnya sampai a1 sama dengan b1. Ini sama dengan ya. a0 sama dengan b0. Jadi setiap koefisiennya dari variabel berpangkat derajat sama itu juga sama. Jadi misal ini sama-sama derajat 2, berarti koefisiennya juga harus sama, seperti itu. Oke, untuk lebih memahami maksud dari kesamaan polinomial, kita berikan contoh soal. Misalkan diketahui cukup banyak ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 6x kuadrat min 4x plus 3. Lalu kita diminta untuk menentukan nilai koefisien dari A, B, dan C. Oke, dapat kita sama dengankan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 6x kuadrat min 4x plus 3. Di sini terdapat dua suku, yaitu suku yang x kuadrat
dengan variabel X kuadrat. Yang kedua adalah suku yang mengandung X dan satu konstanta. Konstantanya di sini C untuk ruas kiri dan ruas kanannya 3. Oke. Nah, perlu kita ketahui bahwa tadi dikatakan bahwa ruas kiri itu pasti sama dengan ruas kanan. Jadi masing-masing koefisien dengan variabel berpangkat sama itu pasti sama dengan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Sehingga untuk koefisien X kuadrat sudah kita ketahui bahwa A sama dengan 6. Di sini X kuadrat untuk ruas kirinya berkoefisien A, untuk ruas kanannya koefisiennya sama dengan 6. Sehingga kita sudah memperoleh untuk nilai A sama dengan 6. Lalu untuk koefisiennya yang dari X, variabel X, untuk ruas kirinya kita peroleh B. Untuk ruas kanannya kita peroleh negatif 4. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai B itu sama dengan negatif 4. Begitu juga untuk konstanta. Untuk ruas kirinya sama dengan C, untuk ruas kanannya sama dengan 3. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai dari C-nya sama dengan 3. Sehingga sudah terjawab bahwa nilai dari A, B, dan C, A sama dengan 6, B sama dengan negatif 4, C sama dengan 3. Oke, tadi ini terlalu simpel ya contoh soalnya. Untuk contoh soal kedua, diketahui X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 4X plus 7 sama dengan AX dikali X plus 1 pangkat 2. Oke, di sini X plus 1-nya pangkat 2, ditambah B kali X min 2, ditambah C untuk semua X. Kita diminta untuk menentukan nilai A, B, dan juga C. Nah, kalau yang tadi contoh soal 1 kita langsung menemukan nilai masing-masing A, B, dan C-nya. Untuk contoh soal kedua ini, kita harus mengoperasikan dulu dari polinomial di ruas yang kanan. Di sini kan masih ada, dia belum sederhana membentuk suatu polinomial secara umum. Nah, di sini harus kita kalikan terlebih dahulu atau kita operasikan. Oke, yang pertama di sini AX kali X plus 1, X plus 1-nya pangkat 2, ditambah BX min 2 plus C. Oke, yang bagian sini. Nah, oke, selanjutnya setelah kita peroleh, kita tinggal kalikan dulu, kita jabarkan dulu yang X pangkat 2. Sehingga kita dapatkan X kuadrat plus 2X plus 1. Lalu untuk yang B kali X min 2 juga kita hitung satu-satu, kita jabarkan. Jadi BX min 2B. Plus C-nya tinggal mengikuti. Lalu untuk masing-masing suku yang dalam kurung yang depan ini, kita kalikan dengan AX. Nah, ini menggunakan operasi perkalian yang telah kita bahas sebelumnya. Jadinya AX dikalikan X kuadrat, ditambah AX dikalikan 2X, ditambah AX dikalikan 1. Selanjutnya yang belakang ini tinggal mengikuti saja. Sehingga kita dapatkan AX pangkat 3 ditambah 2AX pangkat 2 ditambah AX ditambah BX min 2B plus C. Lalu kita bisa kelompokkan masing-masing suku yang sejenis atau yang memiliki variabel berderajat sama sehingga didapatkan AX pangkat 3 ditambah 2AX kuadrat ditambah A plus B kali X ditambah min 2B plus C. Oke, di sini saya ubah untuk konstantanya, operasinya biar positif, kita buat positif karena tadi yang ruas kiri ini operasi dari konstantanya adalah plus 7, sehingga saya buat jadi positif saja, biar lebih enak untuk menyesuaikan. Oke, selanjutnya kita sudah memiliki polinomial secara lengkap atau sudah tersusun secara rapi untuk masing-masing pangkatnya. Kita tinggal menyamakan saja. Untuk koefisien X pangkat 3, kita lihat jelas bahwa untuk ruas kirinya 1, ruas kanannya berarti A, berarti nilai A-nya sama dengan 1. Oke, nilai A sudah dapat. Selanjutnya kita cari nilai yang B. Oke, kita buktikan sekalian untuk yang X kuadrat. Di sini 2X kuadrat. Untuk ruas kirinya koefisiennya 2, untuk ruas kanannya 2A.
Jika kita hitung juga akan sama. Kita dapatkan A-nya 1, ya kan? Iya, berarti kan 1. Misalkan tadi saya punya 2, itu kan sama dengan, aduh, maaf, ini jelek. 2 sama dengan 2A. Nah, berarti kita bisa peroleh A sama dengan 1. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Untuk yang B-nya, kita cari nilai B-nya. Cari B berarti tadi kan sebelumnya kita sudah peroleh nilai A-nya. Di sini B itu memiliki variabel X, berarti sama seperti ini. Berarti negatif 4 sama dengan A plus B. Oke, negatif 4 sama dengan A plus B. Seperti ini. Kita tuliskan seperti ini. Jadi kita dapatkan 1 plus B sama dengan negatif 4. Sehingga B sama dengan negatif 4 dikurangi 1 sama dengan negatif 5. Oke, kita sudah dapatkan nilai B-nya. Jika tadi kita sudah peroleh nilai A, kita juga sudah peroleh nilai B, berarti sekarang tinggal kita mencari nilai C-nya. Nilai C, oke, nilai B kita kunci negatif 5, lalu nilai C-nya kita dapat cari dengan cara menghitung konstanta dari polinomial ini, yaitu plus 7 sama dengan min 2B plus C. Oke. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini. Jadi 7 sama dengan min B plus C. Maka saya substitusikan tadi nilai B-nya negatif 5, sehingga saya peroleh min 2 kalikan min 5 ditambah C sama dengan 7. Jadi 10 plus C sama dengan 7, C sama dengan negatif 3. Sehingga kita dapatkan untuk nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan negatif 5, dan nilai C sama dengan negatif 3. Oke, berarti semua sudah kita dapatkan untuk nilainya. Lalu untuk yang contoh ketiga. Contoh ketiga ini sama seperti contoh 1 maupun 2, hanya saja berbentuk rasional atau berbentuk pecahan, memiliki pembilang dan memiliki penyebut. Untuk cara pengerjaannya pun juga sama, tidak ada yang berbeda. Oke, berdasarkan kesamaan berikut, tentukan nilai A dan B. Oke, di sini sudah jelaskan. Di sini kita tinggal tuliskan dulu. Di sini 2x plus 10 per x kuadrat min 2x min 8 itu sama dengan, atau dia memiliki nilai yang sama, A per x min 4 ditambah B, x plus 2. Oke, kita diamkan dulu untuk ruas kirinya. Ruas kirinya biar tetap kita tidak perlu mengotak-atik ruas kiri. Karena ruas kiri ini nanti akan sebagai acuan kita untuk mencari nilai A dan B. Kita cukup mengoperasikan ruas kanannya. Kita bentuk sedemikian hingga sehingga sama dengan ruas kirinya. Seperti itu. Oke, di sini ruas kanannya kita samakan dulu penyebutnya. Menjadi x min 4 dikali x plus 2. Untuk suku yang depan pembilangnya kita kalikan x plus 2. Untuk suku yang belakang pembilangnya kita kalikan x min 4. Lalu kita hitung, ini jadi ax plus 2a per x kuadrat min 2x min 8 ditambah bx min 4b per x kuadrat min 2x min 8. Oke, selanjutnya kita hitung jadikan satu penyebut karena penyebutnya sudah sama. Sehingga jadinya ax plus bx plus 2a min 4b. Oke, di sini itu harusnya ini x kuadrat. Ini juga harusnya adalah x kuadrat, oke. Ini harusnya x kuadrat. Ini pun juga harusnya x kuadrat. Oke, sehingga untuk variabel x-nya saya kelompokkan jadinya a plus b. Ditambah untuk yang konstantanya juga saya kelompokkan jadi 2a min 4b.
menggunakan sifat distributif. Oke, selanjutnya karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal fokus ke pembilangnya saja. Kita tinggal membandingkan suku-suku yang bersesuaian. Oke, di sini koefisien dari X sama dengan 2. Koefisien dari X di ruas kanan itu A plus B. Berarti kita bisa tuliskan A plus B sama dengan 2 sebagai persamaan 1. Lalu untuk konstantanya, yang ruas kiri itu sama dengan 10, yang ruas kanan sama dengan 2A min 4B. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi 2A min 4B sama dengan 10. Kita bisa sederhanakan. Oke, ini kan bisa kita bagi 2 semuanya. Kita sederhanakan menjadi A min 2B sama dengan 5. Ini kita buat sebagai persamaan kedua. Lalu kita bisa lakukan eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita bisa eliminasi A-nya, sehingga kita peroleh 3B sama dengan negatif 3. Sehingga nilai B-nya sama dengan negatif 1. Jadi kita sudah peroleh nilai B-nya negatif 1. Lalu nilai B sama dengan negatif 1 ini kita substitusikan ke persamaan 1. Boleh disubstitusikan ke persamaan 2, tapi jika ada persamaan 1 yang lebih simpel, lebih baik kita substitusikan ke persamaan yang lebih sederhana untuk menghindari kesalahan hitung. Sehingga A plus B sama dengan 2, B-nya kita substitusikan negatif 1. Kita peroleh A ditambah negatif 1 sama dengan 2. A min 1 sama dengan 2, sehingga A sama dengan 2 plus 1. Nilai A-nya sama dengan 3. Oke, sehingga kita sudah peroleh untuk nilai A sama dengan 3 dan juga nilai B-nya sama dengan negatif 1. Oke, itu merupakan bagian dari kesamaan polinomial. Kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu nilai polinomial. Suatu polinomial atau suku banyak dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi f(x), yaitu f(x) sama dengan an x pangkat n plus an min 1 kali x pangkat n min 1 dan seterusnya sampai a1x plus a0. Sama seperti pernyataan atau polinomial yang telah kita jelaskan di atas tadi. Jika suatu suku banyak dinyatakan sebagai fungsi f(x) dan nilai x diganti dengan bilangan tetap k, jadi kalau misalkan x ini saya ganti atau saya substitusikan dengan suatu konstanta k, maka bentuk fk merupakan nilai suku banyak tersebut untuk x sama dengan k. Jadi kalau misalkan variabel x-nya ini saya ganti dengan suatu konstanta k, maka hasil hitungnya tadi merupakan nilai dari suku banyak tersebut maksud saya. Nah, untuk menentukan nilai FK, terdapat dua metode yang dapat kita gunakan. Yang pertama, metode substitusi. Yang kedua, metode sintetik atau skema Horner. Nah, biasanya kita sebutnya sebagai metode Horner. Oke, untuk cara yang pertama, atau metode yang pertama yaitu metode substitusi. Untuk menentukan nilai suku banyak dengan metode substitusi sebagai berikut. Nah, misalkan suku banyaknya didefinisikan seperti ini, sama yang kita bahas sebelumnya. Untuk X sama dengan K ditentukan oleh FK, berarti kan artinya X-nya kita ganti sama K. Berarti FK sama dengan AN, K pangkat N, ditambah AN min 1 kali K pangkat N min 1, ditambah AN min 2 kali K N min 2, ini harusnya N. Oke, ini N. Nah, plus dan seterusnya sampai A1K plus A0. Oke, di sini ada contoh soal untuk memudahkan kita dalam memahami. Disajikan atau diketahui suku banyak fx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat min x min 5. Nilai fx untuk x sama dengan 3 adalah, nah kita tinggal mensubstitusikan saja. Nilai x sama dengan 3, ini kan x sama dengan 3, kita substitusikan ke polinomial atau suku banyak yang telah diketahui tadi. Sehingga kita peroleh f3 sama dengan 3 kuadrat, tadi kan x pangkat, 3 pangkat 3, tadi kan x pangkat 3, dikurangi 2 kali
3 pangkat 2 dikurangi 3 dikurangi 5. Lalu kita hitung 3 pangkat 3 sama dengan 27 dikurangi 2 kali 9 dikurangi 8. Sehingga 27 dikurangi 18 dikurangi 8 sama dengan 1. Jadi nilai fx untuk x sama dengan 3 adalah 1. Oke, untuk substitusi saya rasa tidak ada masalah karena bukan suatu hal yang baru. Lanjut kita masuk ke metode Horner atau skema Horner. Misalkan suku banyak fx sama dengan A3x pangkat 3 plus A2x pangkat 2 plus A1x plus A0. Oke, ini misalnya secara sederhananya seperti ini. Jadi kita langsung misalkan sebut saja derajat 3, x pangkat 3, dan seterusnya. Akan ditentukan nilai untuk x sama dengan k dengan cara skema Horner. Oke. Terlebih dahulu, bentuk suku banyak tersebut disederhanakan sehingga setiap variabel x hanya berpangkat 1 kecuali A0. Sehingga dapat kita peroleh A3x plus A2x plus A1x plus A0. Jadi maksudnya ini setiap variabel x itu hanya kita pakai pangkat satunya. Jadi misal saya kelompokkan nih. Tadi kan A3 ya pangkat 3. A3x saya tulisnya hanya x. Nanti dia dikalikan sama x yang belakang ini. Nah, nanti dia dikalikan sama x yang belakang ini. Dapatlah A3x pangkat 3. Jadi kita nulisnya seperti ini. A3x plus A2 ditambah x. Maaf, ditambah A2 kalikan x. Ditambah A1 dikalikan x ditambah A0. Oke, untuk nilai fx untuk x sama dengan k dapat ditentukan sebagai berikut. Jadinya sama seperti yang sebelumnya. Kita tinggal gantikan nilai x-nya dengan nilai k. Kalau untuk fk sama dengan A3k ditambah A2 dikali k ditambah A1 kalikan k ditambah A0 yang ini. Nah, oke. Selanjutnya, saya bisa tuliskan dalam skema Hornernya. Ini merupakan bentuk skema Horner. Dapat kita susun seperti ini. Jadi yang kita tuliskan, K-nya di sini tadi. K-nya kita tulis di luar garis. Nah, ini K. Nilai yang mau kita cari atau mau kita tentukan. Jadi nilainya itu X sama dengan berapa. Nah, berarti kita tulis di sini. Misalnya X sama dengan K. Berarti kita tulis K-nya di luar dari skema Hornernya, dari garisnya ini. Lalu, untuk masing-masing koefisien, kita tulis secara berurutan. Di sini tadi saya punya A3 X pangkat 3. Kita tulis A3 saja. Selanjutnya di belakangnya A2. Selanjutnya di belakangnya A1. Selanjutnya di belakangnya A0. Jadi semua kita tulis koefisien dan juga konstantanya secara berurutan. Jadi kalau misalkan kita punya suku banyak atau polinomialnya belum berurutan, berarti harus kita susun dulu dari pangkat tertinggi ke pangkat terendahnya. Oke, lalu di sini operasi hitung yang digunakan dalam skema Horner adalah jumlah. Oke, yang ini. Jadi jangan sampai salah. Di sini operasi hitung yang kita gunakan itu adalah jumlah. Jadi bukan pengurangan, tapi penjumlahan. Oke, jangan sampai salah itu. Nah, ini kan min. Nah, oke, selanjutnya di sini untuk A3-nya dia langsung turun. Oke, sama dengan A3. Lalu, langkah selanjutnya kita bisa kalikan A3 dengan K-nya. Jadi A3 kali K. Kita taruh di sini. Nah, diperoleh A3K. Lalu kita jumlahkan. Nah, untuk ke kolom yang sama, kita jumlahkan sehingga kita dapatkan A3K ditambah A2. Oke, hasil penjumlahannya sama lagi seperti langkah sebelumnya. Kita kalikan dengan K, sehingga kita dapatkan A3K ditambah A2 kali K. Lalu kita jumlahkan lagi. Hasil penjumlahannya kita kalikan lagi dengan K. Kita tuliskan di sini. Lalu kita jumlahkan lagi. Nah, hasil penjumlahannya tadi yang sebelumnya sudah saya sebut di sini
Nah, ini kan sama seperti ini. Nah, ini merupakan hasil atau nilai dari si FK tadi. Nah, ini menggunakan skema Horner. Jadi saya ulang lagi, untuk A3-nya langsung turun, kita tulis di bawah sini. Selanjutnya A3 kalikan K, kita tulis di sini A3 kali K. Lalu kita jumlahkan dalam kolom yang sama. Lalu dengan cara yang sama kita kalikan lagi hasil penjumlahannya. Kita tulis di tempat yang sama, kita tulis di baris yang kedua, lalu kita jumlahkan, hasil penjumlahannya kita kalikan sampai habis. Nah, sampai seluruh komponen suku dari polinomialnya sudah kita jumlahkan. Nah, ini merupakan nilai FK. Nah, yang belakang ini merupakan nilai dari si FK-nya tadi. Jadi, didapatkan bahwa untuk nilai FK sama dengan A3K ditambah A2 dikalikan K, ditambah A1, lalu mereka semua dikalikan K, ditambah A0. Nah, itu adalah nilai dari FK-nya. Oke, selanjutnya saya berikan contoh soal. Oke, ini penjelasan dari cara-cara yang sudah saya sebutkan tadi. Langsung ke contoh soalnya. Oke, di sini tentukan nilai suku banyak fx sama dengan 5x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat dikurangi 2x plus 3. Oke, di sini ada kesalahan ketik, ini harusnya min, ini harusnya dikurang. Jadi itu harusnya dikurang ya, bukan sama dengan. Jadi ini harusnya tanda kurang. Nah, oke, ini tanda kurang. Nah, lalu kita susun, kita tuliskan persamaan polinomialnya sehingga saya dapatkan 5 min 3 min 7. Oke, kalau ini ini berarti plus ya. Berarti ini plus. Jadi dia bukan min 2x, berarti ini plus 2x. Nah, oke, jadi itu merupakan plus 2x plus 3. Sehingga saya dapatkan 5, negatif 3, negatif 7, 2, dan juga 3. Dengan cara yang sama, kita bisa cari nilainya menggunakan cara Horner. Oke, perlu diingat ini langsung turun 5-nya. 5 kali 1 berarti 5 kali 1 tulis di sini. 5 kali 1 dapat 5, min 3 ditambah 5 dapat 2. 2 dikalikan 1, kita 2 kali 1 tulis ini, kita dapatkan 2. Berarti negatif 7 tambah 2, kita peroleh negatif 5. Lalu negatif 5 kali 1, kita peroleh negatif 5. 2 dikurangi 5, itu negatif 3. Lalu negatif 3 dikalikan 1 sama dengan negatif 3 kali 1. Lalu kita jumlahkan 0. Jadi untuk nilai F1-nya sama dengan 1. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Untuk contoh yang kedua. Oke. Tentukan nilai suku banyak fx sama dengan 5 min x pangkat 2 plus 3x pangkat 4 untuk x sama dengan negatif 1. Oke, di sini caranya sama juga. Untuk masing-masing suku, kita urutkan dulu dari pangkat tertingginya, yaitu 3x pangkat 4 ditambah 0x pangkat 3. Di sini x pangkat 3-nya tidak ada. Jadi kalau misalkan ada variabel dengan pangkat tertentu itu tidak ada, berarti nanti kita tuliskan dengan koefisien 0. Jadi kita dapatkan 3x pangkat 4 berarti 3 koefisiennya, lalu untuk yang x pangkat 3 koefisiennya 0, untuk x pangkat 2 koefisiennya negatif 1, untuk yang x juga tidak ada berarti koefisiennya 0, dan untuk konstantanya 5. Lalu untuk pengerjaannya juga sama. Oke, sama, 3 ini tinggal turun. Kita peroleh 3. Kalau 3 kalikan negatif 1 sama dengan
3 kali negatif 1 berarti ditambahkan dengan 0 berarti negatif 3. Negatif 3 kali negatif 1 kita peroleh berarti 3. Negatif 1 tambah 3 itu 2. 2 dikalikan negatif 1 berarti dapatnya adalah negatif 2. Negatif 2 tambah 0 berarti negatif 2. Negatif 2 saya tambahkan dengan negatif 1. Maaf, kita kalikan dengan negatif 1 berarti saya dapatkan 2. 5 tambah 2 sama dengan 7. Jadi nilai dari suku banyak tersebut atau polinomial tersebut yaitu 7. Jadi f-1 itu sama dengan 7. Oke, sepertinya untuk contoh yang atas ini tadi ada sedikit kesalahan hitung ya. Sebentar. Ini 3, tapi kok ininya 1 ya? Ini harusnya nilainya 0. Oke, jadi ini nilainya bukan 1. Ini nilai bukan 1, tapi nilainya 0 karena kita peroleh penjumlahan dari konstantanya ini tuh sama dengan 0. Berarti ini salah ya. Ini nilainya itu sama dengan 0. Oke. Nah, apakah nilai kok sama dengan 0? Nggak apa-apa, memang nilainya jika kita substitusikan X sama dengan 1 itu sama dengan 0. Seperti itu, jadi nilainya bukan 1. Yang di PDF ini salah. Oke, harusnya ini sama dengan 0. Oke, untuk bagian yang keempat pun, yang keempat, itu juga sudah selesai. Nah, berikut rangkuman yang kita pelajari hari ini. Kita pelajari tentang pengertian dari polinomial serta bentuk umumnya. Yang kedua tadi kita sudah mengetahui derajat. Derajat yaitu pangkat tertinggi dari X pada suatu polinomial tertentu. Lalu kita sudah mempelajari operasi aljabar, meliputi penjumlahan dan pengurangan, perkalian, serta kesamaan polinomial dan juga mencari nilai polinomial menggunakan dua cara atau metode. Yang pertama dengan metode substitusi, yang kedua dengan skema Horner. Seperti itu. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.